Bu. Kita tunggu. Tadi siapa yang baru masuk tadi? Oke ya, semua kamera nyala ya. Bunda akan mulai rekam. Sudahkah? Oh, sudah. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa dulu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nindi sudah memimpin berdoa. Hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 ya. Nah, sebelumnya Bunda mau bertanya, masih ingat nggak pembelajaran kita kemarin? Pertemuan kemarin.
Masih ingat nggak? Kita menit waktu kemarin kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Eksplanasi ya, bahasa Indonesia dengan teks eksplanasi. Terus IPA-nya belajar tentang apa? Pembangkit listrik mikro. Kemudian IPS-nya tentang kerjasama Indonesia dengan ASEAN. negara ASEAN di bidang apa? Bidang Sosial, ya. sosial budaya. Oke ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Bunda ingin kalian membacakan tujuan pembelajarannya. Bunda akan tunjukkan. Bunda share screen dulu. Apakah sudah terlihat tayangan Bunda? Sudah ya? Oke, Bunda ingin kalian membacakan tujuan hari ini. Mulai yang pertama, tujuan yang pertama, Bunda minta tolong sama Mentari bisa dibacakan? Yang pertama, Kak Bu. Ya, yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menganalisis kemudian menemukan 3 informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Oke, tujuan yang kedua silakan Indi. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibuat dalam bentuk tabel dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan Benar, oke. Berikutnya yang ketiga, Doni. 3. Siswa mampu menganalisis cara-cara penyaluran energi listrik dan pembangkit listrik ke rumah dengan benar melalui mengamati video transmisi dan distribusi energi listrik. Oke, yang terakhir Rizky. Siapa mampu melaporkan hasil pengaturan video dan pengamatan video dengan cara merancang sebuah cara mengatur sebuah energi listrik dari model rangkaian listrik secara teratur. Itu ya. Hari ini ya. Hari ini kita ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Jadi bahasa Indonesia dan IPA. Bunda stop lesson dulu. Nah, ya, tadi kalian sudah membaca tujuan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mencapai tujuan tadi ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu berharap ya kalian bisa mengikutinya dengan baik. Jadi ketika ingin kita membuat kesepakatan dulu, jadi semua kamera harus on. Yang belum dinyalakan kameranya silakan dinyalakan. Ya. Kemudian ketika ingin bertanya, silakan tekan tombol tangan, ada kan di layar kalian. Nah, itu. Nah, kemudian nanti kalau sudah Bunda mempersilahkan, kalian silahkan baru mengumumkan, ya, baru berbicara. Kemudian ketika ada teman berbicara atau Bunda menjelaskan, mikrofon kalian dimatikan. Jadi supaya tidak terganggu dengan suara yang lainnya. Oke? Itu saja. Sepakat ya? Bisa dilakukan ya? Oke. Meskipun kita masih belajar secara daring, kalian tetap harus semangat, ya. Tetap semangat, ya. Kita tidak tahu kondisi
seperti ini sampai kapan, kita daring sampai kapan, kalian harus tetap semangat, tetap menjaga diri agar wabah ini cepat berlalu ya. Agar lebih semangat, Nindi, mana ketua kelas nih? Nindi. Tepuk semangat. Ah, Nindi, silakan pimpin temannya untuk tepuk semangat Nindi. Yang semangat ya Nindi ya, tepuk semangat gitu ya. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ayo ikuti, lebih semangat lagi ya, biar pembelajarannya kita lebih lancar hari ini ya. Semua ikuti ya. Ayo Nindi, bantu lagi Nindi. Tepuk semangat. 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 Ya. Mudah-mudahan kita lancar sampai selesai ya. Bu. Ya, Bunda akan tayangkan video pembelajaran. Itu ringkasan dari teks eksplanasi yang sudah kita pelajari kemarin. Karena kalian merasa Bunda masih kurang paham, nah, Bunda punya dalam bentuk video. Bunda punya dalam bentuk video ya. Apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah. Sudah ya. Silakan didengar baik-baik, disimak dan didengar baik-baik ya. Ya, nah, tadi adalah ringkasan dari teks eksplanasi yang sudah kita bahas waktu pertemuan sebelumnya. Karena ada beberapa anak yang masih kurang memahami, jadi Ibu ringkas dalam sebuah video ya. Ibu tanyakan dalam sebuah video. Nah, sekarang Ibu selanjutnya akan memberi contoh teks eksplanasi secara langsung. Sebentar, sepertinya ada yang mau masuk. Oke. Contoh teks eksplanasi. Nah, karena yang kita bahas saat ini tentang energi listrik, bagaimana cara energi listrik itu masuk ke
rumah-rumah. Nah, di pelajaran IPA, di pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu jadikan sebagai contoh teks eksplanasi ya, sesuai bagian-bagiannya. Yang pertama ini adalah gagasan pokok. Apa kata yang Ibu terlihat? Apa kata yang Bunda terlihat, anak-anak? Terlihat. Iya, Bu. Oh iya. Ibu minta tolong untuk dibacakan gagasan pokok dari kalimat dari paragraf bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Ya, gagasan pokok di paragraf ini. Silakan dibacakan sama siapa yang bersedia? Vito aja deh, Vito. Ibu. Ya, Vito silakan dibacakan ya untuk gagasan pokok di paragraf ini. Semuanya dibaca. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik mempunyai tugas penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di banyak sekali bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi. Di dalamnya, listrik dapat dihasilkan dengan memanfaat sumber energi yang tersedia di alam seperti misalnya aliran air sungai, PLTA, panas bumi, PLTU, dan aliran angin, PLTA. Oke, terima kasih Vito. Berikutnya kalimat penjelasnya, silakan dibaca Ninggi. Halo Ninggi. Energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit. Energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Lalu kemudian disalurkan ke banyak tempat-tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan. Energi listrik kemudian masuk kepada gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke banyak gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke wilayah pemukiman dan sampai di rumah-rumah warga. Oke, terima kasih Nindi. Berikutnya Doni, kesimpulannya. Dengan listrik, kini masyarakat sanggup mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah mencicipi manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Oke, terima kasih Doni. Nah, itu adalah contoh teks eksplanasi tentang bagaimana energi listrik bisa masuk ke rumah-rumah, ya. Jadi ada gagasan pokok, kalimat penjelas, dan kesimpulan. Nah, sekarang kemarin Bunda sudah ada, hari Senin sudah ada kirim tugas LKPD di grup WA, dan kalian sudah mengerjakan. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tepat waktu. Hari ini kita akan membahasnya LKPD kalian, walaupun tidak semua ya, nanti akan diwakili beberapa teman kalian, mungkin 5 atau berapa ya, yang mengirim pertama akan Bunda kita bahas di sini ya. Nah, nanti kita bahas di sini apakah sudah benar. Jadi LKPD-nya, kalian disuruh mencari satu teks eksplanasi di media cetak. Kalian bisa cari di buku, di majalah, di koran, dan kalian sudah melakukannya. Sekarang Bunda akan tampilkan. Nah, kalian sudah kirim di grup WA ya. Bunda buka dulu grup WA-nya.
Oke, masih ada jaringannya kurang bagus. Sebentar. Oke, kelas 6, grup kelas 6. Nah, ini ada beberapa yang sudah kirim. Kita ambil contoh dari yang pertama deh. Ini punyanya Fatria. Fatria? Sudah terlihat, Nak? Halo? Halo, Sudah terlihat? sudah Bun. Oke, silakan dibaca sayang. Silakan dibaca tes eksplanasi yang sudah kamu kumpulkan, yang ada di buku kamu. Silakan dibaca. Ini Bunda juga tayangkan yang di sini biar teman kalian juga bisa membaca. Silakan Fatria dibacakan. Gangguan salah satu fenomena berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi masalah di masyarakat seperti kronik dari segi kehidupan bermasyarakat. Sudah banyak mula penanganan yang diambil, namun permasalahan ini belum juga tuntas. Bukan hanya di Indonesia, permasalahan pengangguran ini ditemukan hampir di semua negara. Catatan penjelas, ada beberapa faktor yang sangat mendasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerjanya. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh Fatria kurang jelas suaranya, Nak. apa Bu? Suaranya kurang jelas. Halo? Iya, ya lanjutkan. Ini menimbulkan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan jenis atau tingkat keterampilan yang berbeda. Sehingga dalam masalah besarnya harus segera ditemukan solusinya. Langkah nyata yang dapat ditempuh adalah kondisi lapangan kekerasan sosial akibat pengangguran. Terima kasih. Oke ya, mungkin jaringannya kurang bagus ya. Ya, jadi Bunda lanjutkan. Yang lainnya mikrofonnya dimatikan ya, biar tidak terganggu untuk yang sedang presentasi. Interpretasinya dari seluruh uraian di atas, maka sudah jelas bahwa pengangguran adalah masalah besar yang harus segera dicarikan solusinya. Oke. Nah, dari sini Bunda mau bertanya, yang lain harus menjawab ya. Apakah ini benar tes eksplanasi? Ya benar. Mana yang lain suaranya? Apakah ini sudah benar tes eksplanasi? Benar, Bu. Benar ya, oke. Tes eksplanasi yang dibuat oleh Fatria ini tentang masalah apa? Masalah sosial atau bencana alam? Sosial. Masalah sosial. Sosial. Oke, terima kasih Fatria sudah mengerjakan dengan baik. Selanjutnya, ini Mentari. Mentari siap membacakan? Siap, Bun. Oke. Yang lain mikrofonnya dimatikan. Silakan. 2. Gunung meletus. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan yang aktif karena berhubungan langsung dengan batas lempeng bumi. Fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada batas lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan.
sehingga mampu melelehkan material batuan di sekitarnya itu. Yang biasa disebut dengan magma atau cairan pijar, magma akan mengintrusi material yang berada di sekitarnya melalui rekahan-rekahan yang mendekati permukaan bumi. Dampak dari letusan gunung berapi terhadap lingkungan dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak negatif dari letusan gunung berapi adalah berupa bahaya langsung yang dapat dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Adapun dampak positif yang dapat dirasakan adalah lahan yang subur, material yang keluar dari perut bumi dapat dijadikan sebagai mata pencarian masyarakat, energi panas bumi, area wisata alam dan sumber daya air. Oleh karena itu, sampai saat ini gunung berapi masih menjadi sebuah momok yang mengerikan untuk masyarakat. Karena kedahsyatan letus gunung berapi mampu membelah pulau dan membentuk danau. Oke, terima kasih Mentari. Sama-sama. Oke, sekarang Bunda bertanya kepada yang lain. Apakah sudah benar punya Mentari? Benar, Bun. Apakah Benar, sudah Bun. termasuk tes eksplanasi? Benar, Bun. Sudah termasuk tes eksplanasi ya? Tes eksplanasi di bidang apa? Sosial, masalah sosial, atau bencana alam? Atau ilmi? Bencana alam. Bencana alam. Oke, gempa bumi termasuk bencana alam ya. Terus berikutnya ini, Leana ini siapa ini? Gina. Gempa bumi, Gina ya? Ya. Oke, Gina silahkan dibacakan nak, punya kamu nak. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Deretan penjelasan sebab akibat. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Oke, terima kasih Gina. Ya, Bu. Bunda rasa yang punya Gina ini sama kayak punya Mentari ya, tentang apa anak-anak? Bencana itu. Bencana alam. Apakah sudah benar itu tes eksplanasi? Sudah. Benar ya, oke. Berikutnya ini punya Hafiz. Hafiz silahkan dibacakan. Ya, Bu. Banjir, kenyataan umum. Banjir termasuk dalam salah satu gejala alam yang memengaruhi kehidupan manusia dan menimbulkan kerusakan. Dalam pengertian, banjir adalah luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menenggangi suatu daerah. Peristiwa meluapnya air tersebut ke kawasan permukiman yang dihuni manusia akibat sungai tidak mampu lagi menampungnya. Suatu daerah disebut banjir jika air dalam jumlah banyak menutupi sebagian besar daerah yang luas. Sedangkan secara hidrologis ada dua definisi tentang banjir, yakni setiap aliran air yang merusak harta benda, ternak, dan tanaman, dan setiap permukaan level air yang melebihi batas normal. Deretan penjelas. Terjadinya banjir
banjir dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam tersebut dapat berubah curah hujan tinggi letak daerah lebih rendah dari permukaan laut dan daerah yang terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan di mana jalan keluarnya air yang sempit, serta adanya pasang naik air laut, sedangkan faktor manusia yang menjadi penyebab banjir yaitu kegiatan penggundulan hutan dan sampah yang dibuang secara sembarang. Sampah yang dibuang sembarang dapat menyebabkan saluran air atau sungai tersumbat sehingga mengakibatkan terjadinya luapan air. Banjir dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi manusia. Banyak sekali harta benda yang rusak karena terendam banjir. Sarana dan prasarana rusak porak-poranda sehingga tak bisa digunakan lagi, bahkan nyawa manusia melayang sia-sia diterjang oleh banjir. Pada saat banjir, masyarakat mudah terserang penyakit akibat genangan air yang kotor. Persawahan dan perkebunan menjadi rusak berat yang dapat menyebabkan terjadinya gagal panen. Kondisi ini selanjutnya membuat masyarakat dilanda kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Interpretasi. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia hendaknya menjaga alam untuk mencegah terjadinya banjir. Menjaga lingkungan tetap lestari menjadi tugas utama kita semua. Kerusakan alam harus segera dihentikan akibat ulah manusia. Hutan yang gundul harus segera kita hijaukan kembali. Mari kita biasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demi keberlangsungan hidup anak cucu kita kelak. Oke, terima kasih Hafiz. Ya, Bu. Nah, contohnya sangat banyak sekali. Lagi-lagi tentang bencana alam ya. Jadi memang bencana alam itu memang ada di sekitar kita. Selanjutnya Vito, ini contoh yang terakhir sayang ya, yang lainnya nanti Bunda koreksi sendiri, nanti nilainya Ibu kirim juga di WA masing-masing ya untuk hasil nilainya. Yang belum kumpul silahkan dikumpul. Terlalu kecil ya. Vito. Ya, Bu. Ya, bisa dibacakan, Nak? Artikel budaya Indonesia, pernyataan umum. Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya. Kita sebagai warga harus prihatin bahwa orang Indonesia tidak dapat memegang erat budayanya dari genggamannya. Meskipun budaya kita adalah budaya yang non-modern, kita harus melestarikannya dan memberitahukan kepada bangsa lain. Kebudayaan Indonesia mulai tersisihkan oleh kebudayaan yang datang dari Barat. Detan penjelas. Pertama, budaya Indonesia merupakan budaya yang terbanyak di dunia dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur hingga ujung barat, terbentang beribu-ribu pulau. Agar bisa mempertahankannya perlu memahami apa makna dari budaya tersebut. Kedua, untuk menonjolkan budaya kita agar tidak lagi diklaim oleh negara lain, kita perlu belajar mengenai beberapa budaya kita dengan cara memakai pakaian adat di hari-hari tertentu ataupun mementaskannya. Indonesia banyak diakui oleh negara lain. Interpretasi. Setelah kita memperhatikan beberapa alasan itu, kita semua sepakat bahwa orang Indonesia harus belajar melestarikan budaya Indonesia agar kebudayaannya tidak hilang diklaim oleh negara lain. Oke, terima kasih ya Vito. Vito ini berbeda dengan yang lain ya. Ini tentang apa Nak ya?
tentang kebudayaan, Kebudayaan. terutama kebudayaan bahasa Indonesia ya. Nah, apakah itu termasuk tes eksplanasi? Halo, yang lainnya? Iya, Termasuk, Bu. ini termasuk ya, ini termasuk tes eksplanasi. Oke, terima kasih Vito. Yang lainnya nanti Ibu koreksi sendiri, nanti nilainya Ibu kirim. Nah, tadi kita belajar tentang teks eksplanasi, Bunda sudah kasih contoh teks eksplanasi yang berjudul Bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Nah, berkaitan dengan pelajaran IPA, Bunda punya video. Jadi silakan disimak baik-baik videonya. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, jadi simak video proses menyalurkan energi listrik ini. Oke, simak baik-baik. Rizky ya, ini Rizky, video Rizky nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar mengenai proses penyaluran energi listrik. Tema 4, tema 1, muatan IPA. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Sehingga kamu bisa menikmati televisi, menikmati kipas angin, bisa belajar di kelas, dan juga bisa menikmati penerangan malam hari. Semua itu karena adanya pembangkit listrik. Karena mengubah energi gerak jadi energi listrik sehingga dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Listrik tersebut disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai, ya, disalurkan konsumen sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi listrik dan juga proses distribusi listrik. Nah, proses transmisi listrik itu merupakan proses di mana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gardu induk konsumen sehingga dapat kita perhatikan proses penyaluran energi listrik. Pertama-tama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang memiliki tegangan 6 sampai 24 kV. Dan tegangan ini tentunya tidak mungkin dapat digunakan untuk banyak keperluan, ya. Jadi kita harus naikkan. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan ke gardu induk untuk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up menjadi 150 sampai 500 kV. Nah, tujuan menaikkan tegangan tersebut yaitu untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer yang dilakukan oleh sotet. Nah, pertamanya sotet ya, untuk mengurangi rugi daya tersebut, maka tegangannya harus dinaikkan. Nah, naikkan. Kemudian yang ketiga, aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang biasa kita sebut dengan sotet, dengan tegangannya yaitu antara 150 sampai 500 kV. Nah, yang merupakan tegangan ekstra tinggi. Nah, konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar, karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah melalui sotet, kemudian aliran listrik menuju ke gardu induk. Di dalam gardu induk, tegangannya diturunkan melalui trafo step down dengan tegangan 20 kV atau biasa kita sebut juga dengan tegangan menengah sehingga dapat dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan lainnya.
Nah, pelanggannya antara lain yaitu bisa pabrik, rumah sakit, maupun perkantoran. Kemudian, setelah melalui gardu induk, aliran listrik menuju ke gardu distribusi. Di sana, tegangannya diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt atau biasa kita sebut juga dengan tegangan rendah atau TR. Sehingga dari gardu distribusi kita dapat menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sampai ke rumah-rumah bisa kita gunakan untuk keluar sehari-hari, misalnya belajar online, untuk penerangan di malam hari, maupun untuk kegiatan yang lainnya. Selain di rumah, kita juga bisa gunakan untuk bisa sekolah dan juga di perkantoran. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah merasakan pemadaman listrik secara mendadak. Pemadaman tersebut pastinya ada beberapa faktor atau penyebab. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama bisa karena kerusakan pembangkit listrik, ya, dan juga bisa karena adanya sambaran petir, ya, sehingga dapat merusak saluran listrik kita. Yang ketiga bisa karena kerusakan atau kecerobohan dalam memperbaiki saluran transmisi angin topan maupun pohon tumbang. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam penggunaan energi listrik sehingga tidak membahayakan diri kita. Nah, semua. Oke, selesai. Anak-anak, apakah terlihat tadi videonya terlihat kan? Ya, Bu. Oke ya, itu adalah penjelasan tentang bagaimana proses energi listrik itu bisa sampai ke rumah ya. Video itu sudah Ibu sematkan di LKPD ya, jadi kalian bisa memutarnya lagi nanti di rumah. Ini Ibu ada gambaran ringkasannya ya, Ibu ada gambaran ringkasannya. Oke ya, jadi proses menyalurkan energi listrik, silahkan didengarkan. Ya, jadi awalnya dari pembangkit listrik disalurkan ke gardu tap atau tegangan ekstra tinggi. Kemudian dari gardu tegangan tinggi disalurkan ke gardu induk. Nah, berikutnya dari gardu induk ke gardu distribusi, kemudian lanjut ke rumah-rumah. Seperti saat ini bisa kalian gunakan untuk Google Meet ya, untuk kipas, AC dan sebagainya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang proses menyalurkan energi listrik? Tidak ada, Bu. Tidak ya, sangat mudah sekali ya. Sudah ada videonya, kemudian ada penjelasan ringkasnya. Nah, untuk LKPD-nya, terima kasih loh sudah dikerjakan tepat waktu ya. Kemarin Bunda kasih batas waktu sore dan semuanya sudah mengerjakan. Nah, LKPD IPA-nya, kita lanjut ke LKPD ya. Jadi langkah kegiatannya, listrik sampai ke rumah dan pelanggan listrik melalui proses yang dilewati dari tempat pembangkit listrik. Berikut ada link video penjelasan proses menyalurkan energi listrik, video yang sudah Bunda putar tadi ya. Kalian tentunya sudah buka juga di rumah ya. Kemudian simak video tersebut. Amati bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Ya. Kalian amati, kemudian nanti kalian diminta untuk merancang. Nah, merancang gambar proses energi listrik tadi mulai dari gardu induk tadi sampai ke rumah. Ya, kalian membuat gambar, sebuah gambar, membuat gambar itu. Jadi proses tadi, proses-proses yang sudah dijelaskan di video, kalian buat gambaran dengan tangan kalian sendiri ya. Jadi kalian mampu merancang menyalurkan energi listrik dari gardu induk sampai ke rumah.
Oke, sebelum ke situ, di sini ada untuk menambah pengetahuan pemahaman kalian ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan tayangan video di atas. Gunakan sumber referensi informasi yang lain untuk mendapatkan jawaban yang lengkap. Jadi kalian bisa membaca di bahan ajar, ya. Untuk LKPD merancangnya, untuk merancang pembangkit listrik, proses pembangkit listrik atau aliran listrik sampai ke rumah, itu dikumpulkan nanti sore jam 5. Ya, petunjuknya di sini sudah jelas ya. Ini di sini ya. Setelah mengamati video tentang menyalurkan energi listrik sampai ke rumah kita dan telah menjawab beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut, buatlah gambar bagaimana proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita dan pelanggan listrik lainnya di bawah ini. Nah, kalian bisa gambar di kolom kosong ini yang sudah Ibu bagi di grup WA, dirancang di sini, digambar di sini. Gambaran kalian sendiri loh ya. Jadi sambil lihat videonya kalian punya gambaran, oh dari sini ke sini dan sebagainya. Ya, jadi sebelum yang ini untuk tugas merancang atau menggambar dikumpulkan nanti sore terakhir jam 5. Jadi setelah pembelajaran ini kalian bisa langsung mengerjakannya. Yang kita bahas saat ini adalah ini. Ada 4 pertanyaan. Nah, ada 4 pertanyaan. Bunda minta kalian menjawab, ya. Sudah Ibu bagi juga kemarin, jadi seharusnya sudah dijawab ya. Nah, jelaskan perbedaan transformator step up dan step down. Siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Sudah dikerjakan belum? Bu. Nah, oke. Mentari sudah? Safira. Ya, Bu. Hai Safira, jelaskan perbedaan transformator step up dan step down. Trafo step up digunakan sebagai penaik tegangan, sedangkan trafo step down digunakan sebagai penurun tegangan. Trafo step up, ulangi aja pelan-pelan. Bunda mau ketikkan di sini. Gunakan Trafo step up digunakan sebagai penaik tegangan, sedangkan trafo step down digunakan sebagai penurun tegangan. sedangkan trafo step down digunakan sebagai penurun tegangan. Ya. Oke, trafo step up digunakan sebagai penaik. Penaik tegangan, sedangkan trafo step down digunakan sebagai penurun tegangan. Ya, Apakah jawaban Safira betul? Betul, Bun. Betul ya? Ada yang berbeda? Ada yang punya jawaban yang berbeda? Tidak ya, bersama ya. Berikutnya soal yang kedua. Alif. Belum dengar suaranya Alif, Bunda nih. Hai Alif. Alif. Oh, Alif. Berapa tegangan yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga Alif? 220 volt. Woi, 220 volt. Ada yang berbeda? Betul nggak jawaban Alif? Betul. Betul ya. Jadi bisa sampai ke rumah tangga itu segitu. Ya. 220 volt. Yang ketiga, apa keuntungan menggunakan tegangan besar dan arus yang kecil? Nindi bisa bantu jawab? Dian.
Atau Doni? Keuntungan menggunakan tegangan besar dan arus yang kecil adalah arus menjadi turun yang mengakibatkan penggunaan ukuran kabel menjadi lebih kecil, sehingga lebih ekonomis. Ulangi, keuntungan menggunakan tegangan besar dan Arus yang kecil adalah arus menjadi turun yang mengakibatkan penggunaan ukuran kabel menjadi lebih kecil, sehingga lebih ekonomis. turun yang mengakibatkan penggunaan ukuran kabel menjadi lebih kecil ya. Ya, Sehingga apa? sehingga lebih ekonomis. Ekonomis. Oke. Nah, jadi keuntungan menggunakan tegangan besar dan arus yang kecil adalah arus menjadi turun dan mengakibatkan penggunaan ukuran kabel menjadi lebih kecil sehingga lebih ekonomis. Ada yang punya jawaban yang berbeda atau setuju dengan jawaban Nindi? Setuju jawaban Nindi ya. Berarti betul jawaban Nindi ya. Ada yang punya pendapat berbeda? Tidak ada, Bu. Enggak ya. Oke. Berarti kalian setuju ya. Berarti betul jawabannya ya. Sekarang yang terakhir, jelaskan kegunaan trafo. Doni? Kegunaan apa? Kegunaan trafo. Soal nomor 4. Jelaskan kegunaan trafo. Trafo. Menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Oke, menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Oke, terima kasih Doni. Ya, Bu. Ada yang jawabannya berbeda dengan Doni? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Berarti semua setuju ya dengan jawaban Doni ya? Ya, Bu. Nah, oke ya. Iya, Bu. Nah, dengan kalian bisa menjawab ini, berarti kalian sudah memahami tentang proses menyalurkan energi listrik sampai ke rumah ya, beserta alat-alatnya yang digunakan, kegunaannya untuk apa. Oke, jadi Bunda ingatkan lagi untuk tugas LKPD yang merancang atau menggambar proses ya, menyalurkan energi listrik dengan mengamati video, itu dikumpulkan hari ini terakhir jam 5 ya. Nah, kita hari ini sudah belajar bahasa Indonesia, sudah belajar IPA. Kita membuat kesimpulan deh. Nah, kesimpulan bahasa Indonesia kita hari ini apa ya? Kesimpulan bahasa Indonesia. Ayo, siapa yang mau membuat kesimpulan? Bahasa Indonesia, teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, fenomena sosial, dan budaya. Stop. Oke, Bunda ketik dulu ya. Jadi, teks eksplanasi adalah Teks yang menjelaskan ya peristiwa hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, fenomena sosial, dan budaya. Nah, ya, kalian sudah menyebutkan tadi ya, ada fenomena alam, itu ada bencana alam, ada gunung meletus, banjir, gempa bumi ya tadi tuh. Kemudian fenomena sosialnya pengangguran tadi ya, contohnya ya. Kemudian budayanya tadi tentang budaya Indonesia. Oke. Ada lagi kesimpulannya?
Itu aja bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjut ke IPA, kesimpulan IPA. Siapa yang bisa bantu kesimpulan IPA? Hari ini yang belum ada suaranya siapa ya? Rizky, Bu. Rizky. Ayo, cepat. Kita IPA tadi. Bunda awali deh urutan menyalurkan ya Proses penyaluran. urutan proses penyaluran energi listrik ya adalah sebagai berikut. Ayo apa nomor 1? Siapa? Awalnya apa tadi proses menyalurkannya? Dari mana? Ayo semua boleh berpendapat. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Yang kedua? Gardu tet. Gardu tet ya. Oke, kemudian tadi yang pertama ada pembangkit listrik, yang kedua gardu tet. Nah, atau tegangan Ekstra tinggi. Tegangan ekstra tinggi. Oke. Yang ketiga? Ayo. Setelah gardu apa? Gardu PT. Ya, gardu tegangan tinggi ya, nggak pakai ekstra ya. Tegangan tinggi. Oke. Berikutnya? Gardu induk. Ya, betul. Gardu induk. Oke. Selanjutnya, yang kelima. Distribusi. Ya, betul. Gardu distribusi. Selanjutnya. Sampai ke rumah-rumah warga dan dapat kita gunakan sehari-hari. Sampai ke rumah. Nah, dari kesimpulan ini kalian juga bisa membuat gambarnya loh ya. Jadi gambar pembangkit listrik, gambar gardu tet, gambar gardu tegangan tinggi, gardu induk, sampai gambar rumah terakhir. Tinggal ngasih panah kabel selesai. Oke ya? Ada yang ditanyakan dari pelajaran kita hari ini? Kita sudah membuat kesimpulan ya. Sudah paham sekali ya? Sudah, Bu. Oke, nah kita sudah belajar bahasa Indonesia dan IPA ya. Menurut kalian pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. menyenangkan, Bu. Ada yang merasa bosan? Tidak ya. Menurut kalian mengapa menyenangkan? Dari tayangan tadi, apa yang membuat kalian senang? Ada apa saja? Video. Udah video, terus? Gambar-gambar tadi sangat membantu kalian nggak? Iya. Iya, gambar-gambar tadi sudah sangat membantu kalian. Oke ya, jadi kita sudah mempelajari tentang bagian teks eksplanasi, kalian sudah bisa mencari contoh teks eksplanasi, kemudian kalian sudah belajar tentang proses energi listrik bisa sampai ke rumah, ya. Nah, sekarang kita sudah membuat kesimpulan juga untuk minggu depan. Karena hari ini kalian sudah memahaminya dan sebagian besar LKPD sudah dikerjakan dengan benar.
Untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan yaitu IPA. Kalau hari ini kita proses menyalurkan energi listrik. Untuk pertemuan berikutnya kita tentang manfaat energi listrik di rumah itu untuk apa saja manfaatnya ya. Nanti kita akan bahas tentang itu. Dan SBDP tentang reklame ya. Kalian sekarang sudah bisa menggambar pembangkit listrik. Kita nanti membuat reklame, ya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang reklame. Oke, Bunda rasa untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Kalian sudah mengikuti peraturannya, sudah mengaktifkan semua kameranya, mengikuti pembelajaran dengan aktif. Ya, Bunda hanya ingatkan, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, yang sesuai anjuran pemerintah. Ya, jadi jauhin kerumunan, terutama 5M ya, menjaga jarak, terus mencuci tangan, memakai masker, kemudian apa lagi? Menjaga jarak. Terus menjaga mobilitas ya, jadi jangan suka menjauhi datangi kerumunan, jadi sebisa mungkin kita jauhi kerumunan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye. Bye. Dewan.